Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang bilangan yang unik bagi saya, yaitu bilangan prima. Bilangan prima ini apabila di logika, secara logika manusia akan mudah untuk diselesaikan. Namun jika dibuat dalam sebuah aplikasi, menurut saya bukan hal yang mudah. Jadi apabila otak kita ditanya apakah bilangan 5 itu termasuk bilangan prima, kita dengan mudah menjawabnya iya, itu bilangan prima. Apabila 2, apakah itu bilangan prima? Iya, itu bilangan prima. Kalau 4 bilangan prima apa bukan? Otak kita dengan mudah mengeksekusi bahwa itu bilangannya bukan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan hanya dibagi oleh dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan prima itu ya dia hanya bisa dibagi dengan angka 1. Apabila dibagi dengan 1, sisa pembagiannya 0, atau dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi jika angkanya 5, 5 dibagi 1 sisanya 0, 5 dibagi 5 sisanya juga 0. Sedangkan bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan angka selanjutnya ditambah dengan 1. Artinya bilangan asli itu ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat aplikasinya? Sebelum membuat aplikasinya, kalau ini kita tuangkan langsung dalam bahasa pemrograman, itu bagi saya bukan hal yang mudah atau langsung bisa dikerjakan. Perlu melakukan uji coba terlebih dahulu dengan menggunakan apa yang ada di dalam memori, ya di dalam otak kita, untuk bisa dituangkan dalam sebuah algoritma, atau mungkin dengan sebuah permisalan. Misal, jika ditanya apakah 5 ini bilangan prima atau tidak, otak kita akan menjawab, oh iya, bilangan prima. Dari mana? Nah, muncul pertanyaan itu. Ya, maka logikanya otak kita akan melakukan perhitungan seperti ini. Dari 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, apakah 5 dibagi 1 sama dengan sisanya berapa? Atau modnya 5 dibagi 1 ya 5, sisanya 0. 5 dibagi 2, 2, ada sisanya 1. 5 dibagi 3, 1, ada sisanya 2. 5 dibagi 4, 1, ada sisanya 1. 5 dibagi 5, 1, ada sisanya 0. Sampai di sini otak kita algoritmanya seperti itu. Andaikan ada pertanyaan apakah 6 ini bilangan prima, ini jawabannya yang 5 adalah prima. Kalau 6 berarti 1, 2, saya lanjutkan sampai 6. Ini kalau menggunakan Excel, 6 dibagi 1, 6, sisanya 0. 6 dibagi 2, 3, sisanya 0. 6 dibagi 3, 2, sisanya 0 lagi. 6 dibagi 4, 1, sisanya 2. 6 dibagi 5, 1, sisanya 1. 6 dibagi 0, sisanya 0. Otak kita mengatakan bahwa ini bukan prima. Dari mana? Karena sisa hasil bagi 0-nya bukan 2. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Padahal tadi disyaratkan bisa dikatakan prima jika syaratnya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau 5 bisa dibagi oleh 1 dan 5 itu sendiri. Nah kalau 6
bisa lebih dari 1 dan 6. Nah, ini logika berpikir kita seperti itu. Kalau ini mau dituangkan ke dalam program, maka logika ini sebelum dituangkan ke dalam program, kalau terasa berat, mungkin bagi yang EQ-nya tinggi bisa langsung dibuat, langsung jadi. Tapi kalau tidak, ya harus dibuat dulu algoritmanya. Algoritmanya harus dibuat, atau mungkin dibuat dulu sebuah flowchart. Nah, di sini sebelum membuat algoritma ataupun membuat flowchart, ada yang perlu kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama 5. 5 ini adalah bilangan yang nanti dimasukkan. Bilangan yang dimasukkan. Kemudian 1 sampai 5 ini adalah awal bilangan yang terus bertambah dari mulai 1, kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke bilangan. Sedangkan di bawahnya 0, 1, 2, 1, 0 ini adalah sisa pembagian. Sisa pembagian bisa dikatakan prima atau tidak tergantung dari jumlah nolnya ada berapa. Ini yang saya maksud dengan counternya. Berarti logikanya untuk bisa mengetahui bilangan prima atau tidak, paling tidak kita membutuhkan variabel bilangan, awal bilangan, sisa pembagian, dan counter. Bilangan, awal bilangan yang terus bertambah, sisa pembagian dari mode atau modules, kemudian counternya berapa. Jika counternya sama dengan 2, maka dia bilangan prima. Jika counternya lebih besar sama dengan lebih besar 2, maka dia bukan prima. Tidak sama dengan 2. Tidak sama dengan 2, maka dia bukan bilangan prima. Ini secara konsep dasar logikanya seperti itu. Nah, bisa saya gambarkan flowchart untuk menentukan bilangan prima atau tidak. Di sini coba saya buat flowchartnya sebagai berikut ya. Ada awal, ada akhir. Kemudian langkah pertama adalah mendefinisikan keempat variabel, yaitu variabel bilangan, sisa pembagian, dan counter dengan awalan 0 dan awal bilangan dimulai dari 1. Kemudian masukkan bilangannya, kemudian lakukan looping. Looping ini untuk menjembatani logika ini 1 sampai 5 misalkan. Maka selama awal bilangan belum lebih besar dari bilangan, ini awal bilangan, kalau awal bilangannya lebih besar sama dengan bilangan, kalau awal bilangannya sudah mencapai 6, ya berhenti, hitung counternya. Itu jika sudah mencapai ya hitung counternya. Counternya 2 enggak. Kalau 2 ya tulis bilangannya prima. Kalau bukan ya bukan bilangan prima. Nah, di dalam looping ini berisi logika ini. Nah, logikanya apakah sisa pembagian adalah, atau bilangan dibagi awal bilangan sisanya berapa, disimpan di dalam sisa pembagian. Kalau sisa pembagiannya sama dengan 0, maka tambahkan counternya. Counternya berarti ditambah 1. Itu. Kalau tidak ya looping lagi ke atas. Tapi sebelum looping maka awal bilangannya ditambah 1, karena tadi 1 tambah 1 menjadi 2. 5 bagi 2 mode-nya 1. Counter tidak bertambah. Counter bertambah manakala 5 dibagi 5 sisanya 0, maka counternya bertambah 1 lagi sehingga menjadi 2. Maka kondisi bilangan primanya akan terpenuhi. Nah, selanjutnya tinggal flowchart ini dituangkan dalam bahasa coding. Oke, mari kita tuangkan dalam bahasa pemrograman. Berarti langkah awalnya adalah harus membuat sebuah definisi, yaitu variabel bilangan, sisa pembagian, counter, dan awal bilangan.
berarti awali dengan when event, kemudian buat variabel yaitu variabel bilangan, lanjutkan lagi dengan awal bilangan, kemudian counter, sisa pembagian, kemudian definisikan bahwa bilangan awalnya 0, awal bilangan juga 0, kemudian counter juga 0, dan sisa pembagian juga 0. Yang berbeda adalah awal bilangan. Awal bilangan diawali dengan 1. Yang selanjutnya adalah masukkan bilangannya. Berarti as masukkan bilangan, kemudian kita set bahwa bilangannya adalah apa yang dijawab. Flowchart berikutnya adalah berupa looping. Looping sampai awal bilangannya sama dengan bilangan. Berarti ambil looping repeat until. Pada repeat until ini masukkan operator logika lebih besar. Berarti repeat until awal bilangan lebih besar dari bilangan. Berarti logikanya jika awal bilangannya lebih besar dari bilangan, ya maka repeat ini akan berhenti. Selanjutnya ambil set dari di sini sisa pembagian. Berarti set sisa pembagian bilangan mode awal bilangan. Berarti ambil mode bilangan mode awal bilangan. Langkah selanjutnya counter sama dengan counter ditambah 1. Berarti gunakan change. Di sini ada rumus sisa pembagian sama dengan 0. Apakah sisa pembagian sama dengan 0? Berarti gunakan kontrol jika sisa pembagian sama dengan 0, maka counter tambahkan 1. Selanjutnya adalah awal bilangan sama dengan awal bilangan ditambah 1. Berarti tambahkan change awal bilangan ditambah dengan 1. Maka pada tahapan ini, looping ini atau flowchart yang sebelah sini sudah terselesaikan, dan kita lanjutkan dengan flowchart sebelah kanannya. Jika counter sama dengan 2, berarti jika sama dengan 2 maka bilangan prima, jika bukan maka bukan prima. Maka ambil if then else jika sama dengan counter sama dengan 2, maka set keterangan sama dengan bilangan prima, bukan bilangan prima, dan akhirnya adalah cetak atau C
keterangan. Saya keterangan. Kemudian tinggal diuji coba. Kalau angka 1 bukan bilangan prima. Kalau angka 2 bilangan prima. Jika angkanya 3 bilangan prima, karena counternya terpenuhi. Jika angkanya 5 bilangan prima. Jika angkanya 6 bukan prima. Jika angkanya 7 bilangan prima. Jika angkanya 8 bukan bilangan prima.